Halo teman-teman. Nah, ketemu lagi nih bareng aku, Syafrizal. Nah, di sini aku bakal ngajarin teman-teman semua, kita bakal belajar bareng di sekolah Kembara ini. Nah, di sini aku bakal ngajarin kalian terkait dengan matematika. Nah, sebelumnya kalian dulu, aku Syafrizal, aku dari Oceanografi angkatan 2022 dari ITB. Nah, biar gak lama-lama. Udah tau kan kita hari ini bakal belajar apa? Benar. Kita hari ini bakal belajar yang namanya konsep gadut. Udah tahu belum gadut ini? Apa? Bukan berat badan. Gadut ini adalah sebuah konsep matematika, singkatannya dari pertama itu garis dan sudut. Betul. Nah, betul banget ya. Kita hari ini bakal belajar namanya garis sama sudut. Nah, kita bakal langsung aja belajar tentang garis. Sebenarnya apa sih Kak Ijal garis ini? Nah, sebelum kita belajar tentang garis, kita mesti tahu dulu nih garis itu apa gitu. Biar nanti kita konsepnya lebih matang. Ya. Pertama, garis. Garis itu tuh kalau kita lihat gini kan. Nah, ini garis. Sebelum kita belajar garis, kita harus tahu dulu apa aja komponennya. Pertama, ada namanya titik. Nah, titik itu adalah satu elemen nih. Nah, titik itu. Jadi, kalau kita pengen bikin sebuah garis, satu garis, kita perlu dua titik minimal. Nah, titik satu, titik dua dihubungin. Titik A, titik B jadi sebuah garis. Sama halnya dengan garis. Titik yang A di sini, titik yang B di sini. Nah, kita bisa bilang dia garis AB atau garis sebuah garis namanya garis M gitu. Nah, itu juga bisa ya. Ini kecilan ya tulisan apa ya? Ada ini. Nah, garis ini tuh ada beberapa hubungan gitu. Pertama, kita bikin hubungan dulu ya. Hubungan. Ada yang namanya garis itu sejajar. Nah, sejajar itu kalau misalnya garisnya dipanjang sepanjang apapun dia nggak bakal bertemu. Itu konsep sejajar. Yang kedua, ada yang namanya betul berpotongan ya. Salah kertas nih. Ya, berpotongan ya. Nah, yang kedua. Nah, berpotongan itu ketika apa? Nah, berpotongan itu ketika minimal satu menyentuh. Nah, ada titik temunya. Itu namanya berpotongan ya. Terus satu lagi yang terakhir ada namanya bersilangan. Yang ketiga, bersilangan. Ada bersilangan itu dia seperti bersilang gitu ya, seperti berpotongan, cuma dia nggak kena gitu. Misalnya di sini satu, ini di sini gitu ya. Nah, ini konsep dasar aja terkait dengan garis. Mana bagus? Udah dicatat? Oke, aku hapus ya. Nah, kita cepet aja, karena waktunya kita nggak banyak. Habis kita belajar garis, kita langsung move ke sudut. Benar, sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah apa? Ini kalau bahasanya disinari oleh dua buah sinar gitu ya. Nah, ini ada dua buah garis. Nah, berpotongan di salah satu titik. Nah, kita anggap aja O. Ini garis A, ini garis B. Sudutnya namanya sudut theta. Nah, ini namanya sudut. Ketika ada garis bertemu dan menciptakan sebuah ruang atau bidang ya. Nah, theta namanya. Itu namanya sudut. Nah, di sudut juga kita punya namanya hubungan gitu. Nah, nggak cuma hanya di manusia aja yang punya hubungan, ternyata sudut juga punya hubungan. Nah, apa aja hubungannya? Pertama, kita bakal belajar namanya berpenyiku. Penyiku nih siku nih ya, otot. Nah, inti dari berpenyiku itu adalah
total dari sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau kita mau punya sebanyak apapun sudut, 1 sudut, 2 sudut, 3 sudut. Nah, kita kalau ngejumlahin setiap sudut, hasilnya pasti bakal sama dengan 90. Itu yang dimaksud dengan berpenyiku. Yang kedua, kita bakal belajar namanya berpelurus. Pelurus. Nah, berpelurus ya lurus gitu, lurus. Nah, kalau ini 90, berpelurus itu 180 derajat. Jadi kalau kita punya suatu garis, kalau misalnya ada sudut, sudut, sebanyak apapun sudutnya, kalau dijumlahin, sudutnya tetap dapat hasilnya 180 derajat. Itu yang dimaksud dengan berpelurus. Gitu. Satu lagi, ada yang namanya ketiga, bertolak belakang. Bertolak belakang ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bertolak belakang? Bertolak belakang itu kalau kita punya nih sudut yang berhadapan, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Sudut A ini pasti bakal sama dengan sudut B, bagaimanapun bentuknya. Sudut C juga bakal sama dengan sudut D. Nah, bagaimanapun bentuknya. Nah, itu yang dinamakan dengan bertolak belakang. Itu ya teman-teman ya. Oke, kayaknya teman-teman udah siap nih kalau kita masuk ke contoh soal. Fokus ya. Ya teman-teman, di sini dari mana asalnya? Oh, dari Cirebon ya. Oke. Ya, semoga segala niatnya dimudahkan oleh Allah ya. Oke. Di sini Kak Iza punya soal. Soalnya itu adalah ketika kita punya sebuah sudut. Nih. Maaf ya kalau nggak rapi. Nah, ini namanya D, ini A, ini B, ini C. Nah, lihat baik-baik, ini penting nih. Ketika diketahui sudut dari DAC, nah DAC sama dengan 140. Nah, ditanya berapa sudut dari ABC. Nah, oke teman-teman. Ini kita belajar konsep apa tadi? Apa? Bener banget, berpelurus ya. Nih, ini bakal jadi berpelurus. Dan kita mesti ingat, nih, segitiganya punya clue, punya kunci. Apa? Nah, ini bener. Ada kumis-kumis dua ini. Itu tandanya dia segitiga sama kaki. Kalau cuma dua. Nah, sama kaki itu kayak gini. Nih. Nah, jadi maksudnya sudut yang di sini, sudut yang B bakal sama dengan sudut yang di C, tapi sudut A-nya beda ya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita tahu dari sini ke sini dia 140, maka dari sini ke sini berapa? Benar, sisanya tinggal 40 derajat ya di sini. Nah, 40 derajat. Terus kalau di sini 40 derajat, nah kita masuk ke nih, ingat, kalau satu segitiga itu jumlah sudutnya pasti. Nah, jadi kita tahu jika sebuah segitiga itu kalau dijumlahin totalnya bakal 180 derajat nih. Nah, kita udah dapat clue nih. Segitiga tuh misalnya ini 60, 60, 60 gitu. Misalnya yang atasnya 40. Nah di sini kedua sisinya sama nih. Kedua sisinya bakal sama. Nah, otomatis sisi sini sama sisi ini berapa? Kalau udah kepakan 180 dikurangi 40, bakal dapat sama dengan 100 berapa? 140 dibagi 2 dapat 70. Jadi di sini sudutnya 70, di sini sudutnya 70. Oke, berarti kalau kita tahu ABC sama dengan 70 derajat. Oke teman-teman, oke. Jadi cukup sekian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa untuk mengerjakan latihan-latihan soal dengan lebih banyak lagi ya. Ini cuma buat pengantar aja. Semoga kalian bisa belajar lebih giat lagi. Sekian dari kakak dan sampai jumpa di minggu depan.